ada cerita bahwa ketika itu Rasulullah itu sedang ngobrol-ngobrol lah dengan sahabat-sahabatnya. Nah, tiba-tiba di sampingnya itu ada seorang Yahudi yang berjalan kaki melewati dia. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kepada sahabatnya bahwa orang tadi ini akan mendapatkan takdir yang kurang baik, digigit oleh binatang hitam, seperti itu yang maksud ular. Nah, kemudian setelah sesaat Rasulullah masih dalam majelis dengan sahabatnya itu, nah itu orang tadi yang dalam ceritanya itu pekerjaan adalah mencari kayu bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Tombok Ati Sepi, ngobrol santai ngaji manfaat. Masih ditemani dengan Kang Muhdiono. Kita langsung saja melanjutkan pembahasan yang kemarin pernah kita bahas. Yang terakhir kita membahas tentang husnuzon. Namun kemarin ada satu pertanyaan yang saya tahan untuk kesempatan kali ini, yaitu tentang kemarin itu anjuran atau amalan-amalan apa yang dianjurkan. Adakah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu ketika kita mendapatkan masalah atau sedang dalam masalah gitu kan. Jadi adakah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu ketika kita mendapatkan masalah seperti itu? Kira-kira dari Kang Muhdiono bagaimana? Ya, masalah. Jadi kan masalah itu kan definisinya kan ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dengan apa yang kita inginkan. Kan seperti itu kan, kemudian kita menganggapnya itu sebagai masalah. Lah kemudian kadang-kadang itu masalah atau bukan itu ya tergantung bagaimana cara kita memandang, seperti itu. Ya tak kasih contoh, ono kacamata ora? Nah ini coba sekarang Wahyu pakai kacamata ini kacamata warna hitam. Warna hitam. Ya coba dilihat. Yeah. Nah yang di depan Wahyu itu terlihat seperti apa kalau pakai kacamata hitam? Hitam, warnanya hitam. Padahal coba dibuka. Kalau dibuka terang. Nah seperti itu. Jadi keadaan itu tergantung bagaimana cara kita memandang, seperti itu. Kalau kita pakai cara memandang, kalau misalnya kita pakai kacamata hitam, yang kita hadapi itu ya akan terlihat hitam. Kalau kita pakai kacamata biru, yang kita hadapi akan berwarna biru. Nah ini tuh kira-kira berarti yang jadi masalah itu adalah bukan apa yang di depan kita atau keadaan yang kita hadapi, tapi bagaimana cara memandang kita. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau ya ada ayat yang mengatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi Allah, ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu yaj'al lahu makhraja. Dia akan diberikan jalan keluar atau solusi terhadap kehidupannya. Itu ketika dia melakukan itu tadi kacamata yang dipakai dalam melihat keadaan itulah takwa. Nah seperti itu. Bahkan Allah melanjutkan dalam ayatnya itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Nah sekarang yang takwa itu asalnya apa? Itu kan itu kalau takwa itu dalam definisinya itu kan imtithalul awamir wa istinabun anin nawahi. Imtithalul awamir itu yang madake karo perintah Gusti Allah, wa istinabun dan menjauhi anin nawahi dari apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Seperti itu. Selama kita patuh terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka kita dalam kategori takwa seperti itu. Kalau teknisnya sebenarnya juga banyak sih. Definisi takwa misalnya dalam surat apa itu? Al-Imran ya. Orang-orang yang bertakwa itu
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra gitu kan, orang-orang yang ringan untuk berbagi dengan yang lain, ringan sedekah lah seperti itu, ringan bersedekah atau memberi, punya jiwa memberi fis sarra'i wad dharra, baik dia di dalam keadaan lapang atau sempit, maksudnya duwe utawa duwe akeh utawa tidak ya itu jiwa memberinya tetap selalu keluar, berbagi, ringan berbagi seperti itu. Kemudian ada lagi ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina fis sarra'i wad dharra. Kemudian ayat tadi itu dilanjutkan wal kadhiminal ghaid. Ada selain berbagi, orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang ringan berbagi baik dalam keadaan sempit atau lapang, itu juga wal kadhiminal ghaid. Jadi orang-orang yang pandai menahan hawa nafsunya, atau pandai menahan amarahnya itu. Jadi sakjane keadaan itu membuat dia marah, tapi dia menahannya, ngampet itu tidak dikeluarkan itu. Kemudian ada lagi itu wal afina 'anin nas, dan juga ringan untuk memaafkan ketika dia dalam keadaan yang dizalimi atau gimana, itu dia ringan memaafkan orang yang menzalimi dia seperti itu. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang mampu madake perilakunya dengan yang didefinisikan sebagai muttaqin dalam ayat-ayat Quran dan hadis, itu orang-orang tadi disebut dengan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu dijadikan Allah itu yaj'allahu makhraja, akan diberikan makhraja, solusi terhadap hidupnya, solusi terhadap persoalan-persoalan hidupnya, jalan keluar terhadap masalah-masalahnya, bahkan yarzuqu min haitsu la yahtasib, bahkan akan datang padanya itu rezeki yang tidak disangka-sangka seperti itu. Itu kacamata yang pertama. Kemudian ada lagi misalnya tawakal. Jadi ketika kita dalam keadaan yang ya tidak harus dalam keadaan sulit, terhadap keadaan apapun itu kita itu dianjurkan untuk bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wallahu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wallahu balighu amrihi. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang masrahke, percaya kepada Gusti Allah, kemudian masrahke, bertawakal kepada Gusti Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, ini fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupinya, wallahu balighu amrihi, dan Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya seperti ini. Nah, kemudian gambaran orang yang bertakwa itu kurang lebih pendekatannya seperti ini. Wahyu kan pernah naik bis kota lah gitu. Saya kira jarang bis kota ya, tapi masih ada lah kenangan-kenangan kita naik bis itu lah seperti itu. Nah, ketika kita di dalam bis itu kan kita tidak dalam keadaan mengendalikan kendaraan tadi. Yang mengendalikan siapa? Sopirnya, ya. Dan kita itu ya bisa tidur nyaman di dalam bis itu, bisa aktivitas warna-warna dan sebagainya, atau setia melihat kanan kiri dan sebagainya. Itu karena kita itu percaya dengan kemampuan sopirnya, seperti kemampuan sopirnya tadi mengendalikan kendaraan tadi. Nah, begitupun dengan kehidupan kita di dunia, karena yang mengendalikan alam semesta ini adalah Allah, yang Rabbul Alamin itu adalah Gusti Allah. Padahal Gusti Allah itu kan, kalau sopir kita percaya bahwa kalau kita kepada sopir itu aja percaya, padahal sopirnya memang makhluk loh. Itu apalagi dengan Khalik atau kepada yang menciptakan kita, tentu kita akan lebih percaya karena Allah itu maha dapat dipercaya kan. Seperti itu. Itu kalau ketika kita bisa bertawakal seperti itu, ya Rasulullah itu ngendikan seperti ini, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli, ketika kalian itu bisa bertawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkuli, tawakal yang sak tenane tawakal, haqqa tawakkuli, itu la razaqnakum, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yurzaqut thayru, jadi sebagaimana Allah itu memberikan rezeki pada burung, tadhu khisoman
wataruhu bitonan. Ketika pagi hari itu burung itu dia terbang, dia tidak tahu di mana dia dapat makanan, dan makanan itu di mana dia nggak tahu. Kemudian asal keluar dari sarangnya dia terbang kemana-mana. Itu nanti sorenya itu wataruhu bitonan, dia sore itu pulang ke sarangnya itu sudah dalam keadaan perutnya kenyang. Seperti itu yang memberikan rezeki siapa? Allah. Dan burung tadi itu juga nggak tahu di mana dia dapat rezekinya, tempatnya di mana, karena yang dia tawakal, yang dia lakukan adalah sekedar ikhtiar semampu dia keluar dari sarang terbang, itu adalah tawakal. Seperti itu. Rasulullah juga, tapi tawakal itu juga salah satu bagian dari tawakal itu adalah memaksimalkan ikhtiar kita. Rasulullah itu dalam ceritanya pernah ada seorang sahabat itu dia ke masjid akan sholat jamaah itu mengendarai unta, seperti itu. Kemudian begitu sampai di depan masjid, untanya waktu dilepas saja dia masuk. Kemudian Rasulullah melihat, kemudian ditegur, ikilha fatawakal, kamu ikat dulu unta tadi, baru kemudian kamu bertawakal. Seperti itu. Karena sahabat tadi itu mengatakan bahwa ketika ditanya Rasulullah, kenapa kok untamu tak lepas? Aku bertawakal pada Allah. Cara bertawakal tidak seperti itu. Ikilha fatawakal, tok kencang sikik untamu, lagi tawakal Gusti Allah. Seperti itu. Nah, kemudian tadi Wahyu mengatakan bahwa kadang-kadang kita menghadapi keadaan yang sulit. Nah, itu bagaimana agar kita dipantaskan Allah, keadaan itu menjadi terasa mudah bagi kita, seperti itu ya. Nah, itu tadi juga ada ayat yang mengatakan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa sedekah itu juga bisa memantaskan kita untuk dimudahkan hidup kita. Gusti Allah ngendikanu wa fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Ada wa amma man a'ta, barang siapa yang a'ta itu memberi, ada bukan menerima, tapi jiwanya itu jiwa pemberi. A'ta wa taqa, dan kemudian juga bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa setiap kebaikan nanti akan ada balasannya di akhirat kelak. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kehidupannya dia akan dimudahkan. Itu. Jadi sedekah ini, bahkan Rasulullah juga pernah ini menceritakan, ada cerita bahwa ketika itu Rasulullah itu sedang ngobrol-ngobrol lah dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di sampingnya itu ada seorang Yahudi yang berjalan kaki melewati dia. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kepada sahabatnya bahwa orang tadi ini akan mendapatkan takdir yang kurang baik, digigit oleh binatang hitam. Seperti itu yang maksud ular. Kemudian setelah sesaat Rasulullah masih dalam majelis dengan sahabatnya itu orang tadi yang dalam ceritanya itu pekerjaannya adalah mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar. Kemudian dia lewat lagi ke situ, lewat lagi di samping Rasulullah itu sambil memanggul kayu bakarnya itu dalam keadaan selamat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang Yahudi tadi itu agar lemparkan kayu bakarmu, seperti itu. Kemudian benar, karena yang berkata Rasulullah itu kan sangat dihormati Rasulullah di kalangan orang Madinah, baik Muslim maupun Yahudi saat itu dilempar kayunya. Ternyata dari kayu tadi itu keluar ular hitam benar, itu ya, seperti itu. Lalu kemudian Yahudi tadi dipanggil, kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya fulan, ya rajul, apa yang menjadi kebiasaanmu sehingga engkau itu seharusnya ditakdir Allah itu akan digigit ular tadi, tapi ternyata Allah menyelamatkanmu gitu. Nah, kemudian rajul tadi atau orang Yahudi tadi ini kemudian menjawab bahwa
saya ini punya kebiasaan setiap kali aku keluar dari rumah itu aku membawa 2 roti, ya tak? 2 roti. Kemudian ketika yang satu ini nanti akan saya makan ketika aku lapar di hutan atau di mana tempat dia mencari kayu bakar tadi. Yang satunya di tengah jalan aku berikan kepada orang yang membutuhkan atau yang membutuhkan makanan tadi atau kelaparan seperti itu. Nah, kebiasaan itu terus menerus kebiasaan sedekah orang Yahudi tadi, padahal bukan Muslim ya, itu memantaskan dia untuk diselamatkan dari takdir yang kurang baik seperti itu. Padahal Rasulullah itu diberitahu bahwa sebenarnya laki-laki tadi itu akan mendapatkan nasib yang kurang baik. Artinya sedekah itu bisa menghindarkan kita dari takdir yang kurang baik, pindah ke takdir yang lebih baik seperti itu. Iya, sebentar Kang. Tadi kan yang masalah sedekah tadi ada cerita mengenai orang Yahudi yang memberikan sesuatu atau bersedekah kepada orang lain. Dan ternyata Allah di situ memberikan apresiasi kepada Yahudi tadi, memudahkan segala urusannya. Habis dari melakukan sedekah itu memperlancar, diselamatkan juga, memperlancar rezekinya juga. Nah, berarti itu bisa dikatakan sedekah dari orang non-Islam ataupun Yahudi itu juga memberikan manfaat kepada orang tersebut ya, dari Allah itu memberikan manfaat juga kepada orang. Berarti tidak hanya orang Islam itu ya kan, atau gimana kan? Iya, jadi Allah itu kan mensifati dirinya itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pemurah, dan itu kemurahan Allah itu berlaku untuk semua makhluknya. Itu wa man mutabatin fil ardi wa 'alallahi rizquha. Jadi sekalipun binatang melata yang kita tidak bisa melihatnya pun itu Allah sudah menjamin rezekinya. Itu. Kemudian Allah juga mensifati dirinya itu selain Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Atau Ar-Rahim itu kalau menurut para ulama itu hanya berlaku untuk orang-orang Muslim atau orang yang Islam lah, seperti itu, orang Islam. Jadi kalau Allah itu memberikan rezeki, kemudahan dan sebagainya ya tidak hanya kepada orang Islam. Itu misalnya sedekah itu pelakunya itu non Muslim pun juga dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Nah, ini ada sebuah ceritanya seperti ini. Nabiullah Ibrahim ini pernah berdoa ketika pertama kali meletakkan Ismail di Makkah bersama dengan Sayyidah Hajar ibundanya. Nah, ini Nabiullah Ibrahim itu berdoa. Doanya itu diabadikan dalam Quran. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah hadza baladan amina, negeri ini yang dimaksud adalah Makkah saat Nabiullah Ibrahim ya semono kae to, belum seperti saat ini ya masih gersang, padang batu, padang pasir lah di sana saat itu. Itu baladan amina, jadi negeri yang aman, makmur dan sebagainya itu. Padahal kan yang dilihat saat itu kan memang padang batu dan padang pasir lah itu. Tapi Nabiullah Ibrahim itu berharap negeri ini nanti akan dijadikan negeri yang makmur, yang aman itu. Kemudian warzuq ahlahu, dan penduduknya itu diberikan rezeki minas samarati, dari buah-buahan. Padahal secara nalar kan petus kok ngerti wong padang pasir, padang batu rano tandurane itu metu buah-buahan. Nah, seperti itu. Man amana minhum penduduk dari Makkah tadi itu yang beriman kepada Allah, billah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Nah, doa Nabi Ibrahim ini kelak akan bukan kelak tapi sekarang sudah dibuktikan, sudah mungkin suatu saat kita dimampukan untuk ziarah ke Haromain atau Makkah Madinah, itu nanti akan kita saksikan di Makkah itu sekalipun tidak ada ladang, tidak ada perkebunan, tidak subur seperti di Indonesia, itu di sana buah-buahan sangat banyak sekali. Itu karena keberkahan dari doa Nabiullah Ibrahim.
Itu. Tapi yang menjadi titik napa nggih istilah titik napa yang menjadi pembicaraan kita saat ini kan tentang tadi kan napa apakah orang yang non muslim itu juga mendapatkan manfaat dari sedekahnya. Itu ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan man amana minhum, ya Allah berikanlah rezeki tapi sing iman-iman wae. Di sini di doanya itu kan seperti itu. Berarti kan Nabiullah Ibrahim menginginkan sing ora aman ya tetep kei Gusti Allah. Tapi Gusti Allah menjawabnya, itu kata ulama itu doa tadi jawab. Itu wa man kafaro, dan orang kafir pun juga akan aku berikan rezeki. Itu kan jawaban dari Allah. Artinya sekalipun orang kafir itu juga makhluk Gusti Allah loh. Itu juga dijamin rezeki dari Gusti Allah. Ketika dia bersedekah, maka dia juga akan mendapatkan manfaat dari sedekah tadi, akan dimudahkan hidupnya atau akan diberikan jalan keluar ketika dia dalam keadaan sulit dan sebagainya. Nah teman-teman, itu tadi sedikit perbincangan dengan Kang Mudiono mengenai amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita itu sedang mendapatkan masalah. Tadi kita mendapatkan jawaban dari Kang Mudiono baru 3, katanya sebenarnya itu masih banyak. Yang pertama tadi, kita itu harus senantiasa takwa kepada Allah, bagaimana kita itu selalu menjalani segala perintah Allah dan juga selalu menjauhi larangan Allah. Terus yang kedua yaitu tawakal, bagaimana kita pasrah kepada Allah, tidak bergantung kepada orang lain namun bergantung hanya kepada Allah. Dan yang ketiga tadi tentang sedekah. Jadi amalan yang dianjurkan salah satunya itu dengan sedekah. Kita ringan untuk mengeluarkan sedikit rezeki yang kita punya untuk orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Namun sebenarnya tidak hanya 3 itu yang menjadi anjuran dari Rasulullah untuk memudahkan ketika kita itu mendapatkan masalah. Namun untuk yang selanjutnya, untuk anjuran-anjuran selanjutnya mungkin kita bisa bahas pada video selanjutnya, pada kesempatan selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika nanti ada masukan, kritikan, dan juga saran dari teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.